Well, masih di bulan Januari, saya ini dikirimi sebuah smart ring yang udah menemani saya kurang lebih hampir 1 bulanan. By the way, apakah smart ring sudah bisa menggantikan smartwatch daily saya? Ini dia Nova Air Smart Ring. Kita bahas ini dari segi packagingnya, modelnya ini imut ya, kecil tidak seperti brand kompetitornya itu yang harganya mirip-mirip, packagingnya lumayan besar, seperti packaging smartphone. Tapi kalau sizing kitnya memang ini lumayan besar. Sebelum dikirim, biasa ini disediakan sizing kit ya, untuk mengetes seberapa besar jari kamu atau kecilnya ya. Ini disediakan dari ukuran 6 sampai yang paling besar nih 13. Saya pakai di ukuran 8. Jadi sekedar tips dari saya untuk memilih menggunakan sizing kit. Biasa saya menggunakannya ini selama kurang lebih 1 harian ya, di bawah tidur sekalian menggunakan sizing kitnya ini ya, yang warna hitam. Ini materialnya dari plastik. Kalau bisa digunakan di telunjuk nih guys, karena untuk memantau kesehatan kalau saya perhatikan itu lebih baik di bagian telunjuk. Kalau bisa juga tidak longgar juga tidak kekecilan. Jadi kalau dipakai itu cukup nyaman ya. Kalau ini kan kekendoran nih atau kelonggaran ya, nanti bisa lepas. Makanya manfaatnya ketika kamu pakai selama 1 harian kurang lebih itu bisa menyesuaikan jari kamu seberapa pas. Apakah dia nanti akan sempit atau tidak. Karena nanti ketika waktu kamu bangun tidur atau nanti ketika di siang hari biasanya nih ukuran jari akan berubah-ubah. Kadang bisa melar, kadang bisa ngecil. Nah, ini bisa dilihat ya. Try it on for 24 hours. Untuk dock charging-nya ini saya cukup suka model desainnya nih unik seperti ini tampilannya. Dia bisa dibuka pasang ya, dilepas pasang menggunakan modelnya ini Type C dari Type A ke Type C. Dan dia punya material ini bagus, kokoh dari logam. Untuk pengecasannya sendiri tinggal ditempel aja. Dia seperti ini modelnya. Keren sih, unik menurut saya. Selama pemakaian saya kurang lebih dari baterai full 100% sampai lowbat sekitar 10% ya. Ini bisa memakan waktu sekitar 4 hari. Saya pemakaian nonstop kurang lebih ya 4 hari lah ya. Dan selama pemakaian saya kurang lebih hampir 1 bulanan sampai saat video ini tayang, saya merasa ini minim ya untuk goresan-goresan. Padahal ini saya pakai sering agak kepentok di bagian bawahnya nih. Karena namanya juga pemakaian secara normal ya setiap hari. Memegang sesuatu benda atau kesentuh gitu. Tapi ini saya perhatikan tidak ada baret dan materialnya ini cukup solid, bagus. Menggunakan tertulisnya dari titanium alloy. Untuk baterai life-nya sendiri kalau saya perhatikan di deskripsi produk, tertulisnya ini bisa bertahan sampai 1 mingguan, 7 hari. Mungkin tergantung dari pemakaian kita masing-masing ya. Untuk beratnya sendiri, ini saya coba timbang, dia hanya di 3,2 gram aja. Ini benar-benar mantep, ringan banget. Dan saya merasa ini tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tidak terlalu tebal maksudnya. Dibandingkan brand kompetitor lainnya yang pernah saya bawakan di channel ini juga itu benar-benar tebal. Walaupun ukurannya sama ya menurut saya. Maksud saya ukuran beratnya ya. Saya coba lihat untuk ketebalannya sendiri, di sini kita lihat ada di 2 milimeter lebih ya, tidak sampai 3 milimeter ketebalan dan lebarnya dia ada di 8 milimeter. Untuk di bagian dalamnya ini kita bisa perhatikan di sini ada lubang, bukan lubang seperti adapter charging gitu ya, port magnet yang tinggal ditempel aja tadi. Kemudian di sini adalah sensornya nih, kalau kita perhatikan sensor seperti heart rate dan di sini juga masih ada sensor lainnya nih cukup banyak ya yang bisa terhubung menggunakan aplikasinya Nova. Kemudian di sini juga ada brandnya dari Nova Air. Dan saran untuk pemakaian dari saya, ketika dipakai perhatikan di bagian titik ini ya. Kalau bisa di bagian ngadepnya ini ke bawah. Bagian titiknya ini ngadep ke bawah guys, seperti ini. Karena di bagian titik ini ada sensornya yang harus terhubung ke jari bagian dalam kita nih. Makanya saya tadi bilang kalau bisa menggunakannya itu di bagian telunjuk. Memang sih itu preferensi kalian masing-masing ya. Ada yang menggunakannya di jari tengah, manis, ataupun di jempol juga bisa sih. Cuma lebih saran saya sih di jari telunjuk. Lanjut, di fitur kesukaan saya yaitu dia sudah menggunakan fitur AI di aplikasinya Nova. Fitur AI yang tadi saya maksud di sini akan memunculkan laporan pemberitahuan seperti wawasan. Di sini nanti akan dikasih tahu ya pemberitahuan perhatiannya gitu. Apalagi ketika kita waktu tidur semalaman dan besok pagi akan diberikan pemberitahuan seperti ini. Kemudian yang saya suka selanjutnya di bagian pemulihan, biasa kamu pakai selagi waktu masih tidur sampai bangun nanti pagi hari, atau kalau bisa sih lebih lama ya, sekitar 3 harian. Nanti di bagian fitur yang namanya pemulihan ini akan muncul seperti data aktivitas,
kualitas tidur, rata-rata HRV, dan yang lainnya nih. Kita bisa lihat sampai ke bawah. Ini keren sih. Untuk data yang ditampilkan semuanya ini berjalan secara dinamis ya di background belakang, baik heart rate, SpO2, HRV, bisa dilihat stress. Nah, cuman kalau yang di bagian stress level saya perhatikan ini muncul dan berhenti begini aja ya. Seperti nggak berjalan dinamis gitu guys. Seperti siklus menstruasi kewanitaan ini kita perlu atur dulu dari aplikasinya. Karena yang tadi saya sebutkan di awal ini dia punya desainnya benar-benar minimalis, ringan pakai banget. Menurut saya ini cukup nyaman ketika dibawa tidur ya, semalaman. Atau digunakan untuk beraktivitas, ini benar-benar nyaman banget. Untuk data tidur yang ditampilkan juga ini menurut saya cukup komplit, detail, bisa dilihat. Di sini ada skor tidur, ada rasio tidur, dan kita bisa lihat dengan swipe seperti ini ya, di bagian data tidurnya, sleep datanya. Kita geser untuk melihat data tidur lainnya nih. Kalau saya compare dengan smartwatch yang harganya ini jauh lebih mahal ya. Yang paling minimalis menurut saya, yang sering saya gunakan juga, menurut saya SmartRing lebih baik ya ketimbang smartwatch menurut saya nih. Karena dia lebih ringan, lebih simple, tinggal digunakan di jari tanpa harus di lengan kita nih. Jadi berasa tidak memakai apa-apa tetapi dia bisa menghitung langkah kaki, denyut jantung, bahkan sleep data. Untuk waterproofnya sendiri sudah mendukung 5 ATM. Ini 50 meter kedalaman ya. Kedalaman airnya ini oke banget. Jadi kalau untuk terkena air seperti berenang, cuci tangan ini udah aman pakai banget sih. Sport mode tersedia sampai 128 fitur olahraga. Kita bisa atur atau kita bisa lihat di bagian aplikasinya Nova. Di sini banyak ya yang kita bisa pilih. Bisa yang menggunakan GPS. Nah, GPS yang tadi saya sebutkan bisa menggunakan dari GPS-nya smartphone. By the way, untuk dia punya fitur-fitur di aplikasinya semuanya ini gratis ya guys, tidak berbayar, tidak seperti brand sebelah yang mirip-mirip untuk SmartLink-nya, tetapi untuk fitur-fiturnya semuanya berbayar atau terkunci ya kalau kamu mau pakai ya harus bayar gitu. Yang menjadi catatan bagi saya ketika saya gunakan SmartLink ini kurang lebih 1 bulanan, saya merasa untuk SpO2, kita lihat untuk SpO2-nya ini saya pakai dari siang ya, ini saya melihat tidak ada terdeteksi gitu ya. Tetapi ketika saya gunakan waktu tidur, untuk SpO2-nya ini terbaca seperti ini guys. Jadi lebih baik SpO2-nya itu akan terbaca ketika waktu tidur. Nah, untuk data tidur atau status aktivitas tidur nih bisa terlihat juga nih seberapa sering kita bergerak atau aktivitas ya, tampilannya akan terlihat seperti ini. Suhu tubuh juga nih terdeteksi, HRV, penyelarasan tidur, dan yang lainnya nih, heart rate, rasio tidur, skor tidur. Untuk fitur kesukaan saya, salah satunya remote kamera. Ini cincin benar-benar saya suka loh. Bisa menjadi remote kamera ya. Dan dia tanpa timer waktu hitung mundur dia tidak ada. Jadi langsung ngejepret dari kamera smartphone kita. Keren. Lalu yang saya suka lagi di sini bisa dilihat, bisa terhubung ke aplikasi pihak ketiga seperti Strava, Apple Health, ini bisa, cakep ya. Untuk harganya saat video ini tayang ada di harga $179. Ini kalau saya perhatikan sih ada diskon ya, sekitar 10,1%. Kalau kita rupiahkan, $179. Ini ada di harga 3 jutaan aja. Lumayan sih ya. Untuk spesifikasi lengkap mungkin bisa dicek dulu di linknya Nova Smart Ring, ini websitenya ya. Dan kesimpulan dari saya sendiri, pemakaian saya kurang lebih 1 bulanan dengan Nova Air Smart Ring, ini keren banget sih. Menurut saya ini praktis, menjadi fitur health tracking pengganti smartwatch saya. Karena untuk smartwatch sendiri kan kita harus gunakan di lengan ya. Kadang-kadang suka nggak betah gitu, atau biasa yang kulitnya sensitif, seperti saya biasa suka gatel di bagian lengan karena terkena keringat ataupun kelamaan gitu ya. Untuk dia punya strap karetnya itu benar-benar mengganggu. Tetapi kalau di SmartLink kita nggak perlu khawatir karena dia punya desain minimalis dan menurut saya ini cukup bagus ya untuk dipakai sehari-hari bahkan untuk lama sekalipun. Paling ya kalau kita pakai sering ya paling akan bertanda ya. Apalagi kalau yang sering berjemur gitu nanti di sininya akan belang. Untuk fitur-fitur yang dibawakan dari SmartLink Nova Air ini menurut saya juga cukup baik, lengkap, serta ada AI. Yang paling saya suka itu fitur tidur ya, juga remote kamera tuh, keren banget sih. Ditambah lagi dia tidak ada subscription atau tidak berbayar ya sama sekali di bagian aplikasinya Nova Air Smart Ring ini. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan pemakaian saya pribadi, unboxing dan review singkat menggunakan Nova Air Smart Ring kurang lebih 1 bulanan yang udah saya gunakan jadi daily driver juga menggantikan beberapa smartwatch pilihan saya saat belakangan ini. Saya suka ganti-ganti smartwatch ya. Dan terima kasih banyak buat yang sudah menonton. Save ready and see you next my video. Bye.